Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang akidah akhlak ya, untuk kelas 2 di semester 1 ini. Ya, kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-6, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Mengenal Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh merupakan nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Ia diperkirakan tinggal di wilayah selatan Irak modern. Namanya disebut sebanyak 43 kali dalam Al-Quran ya. Menurut Al-Quran, Nabi Nuh memiliki 4 anak laki-laki, yaitu Kan'an, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Nuh bukan berasal dari bahasa Arab ya teman-teman, tetapi berasal dari bahasa Syam yang artinya bersyukur atau selalu berterima kasih. Dinamakan Nuh karena seringnya beliau menangis. Nama asli Nabi Nuh itu adalah Abdul Ghaffar, atau yang berarti hamba dari yang maha pengampun. Ayahnya bernama Lamik atau Lamaka bin Mutawashlah atau Matu Salij bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bil Anushi bin Syedj bin Adam. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Ia mempunyai istri yang bernama Walifah. Nabi Nuh adalah Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di antara kaum yang sesat. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nuh diutus untuk kaum Bani Rasib. Ya, di sini kita simak ya kisahnya. Setelah Nabi Idris meninggal dan Nabi Nuh belum muncul, banyak kaum yang kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali menyembah patung yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, orang-orang yang berada di jalan Allah masih berjuang dan selalu mengingatkan masyarakat agar tetap beriman kepada Allah. Akan tetapi, ketika mereka meninggal, iblis mulai menghasut masyarakat untuk membuat patung-patung yang menyerupai para pewaris Nabi Idris alaihi salam sebagai bentuk penghormatan ya. Jadi dibuatlah patung yang menyerupai ya, yang mirip dengan Nabi Idris ya, sebagai bentuk penghormatan ya. Itu adalah merupakan tipu daya setan ya teman-teman ya di sini. Nah, setan membujuk agar membuat patung ya menyerupai Nabi Idris. Nah, pada masa pembuatan patung, keimanan dan keislaman masyarakat itu masih terjaga ya. Tetapi seiring dengan bergantinya generasi, ilmu agama mulai memudar dan lagi-lagi iblis menghasut kaum Nabi Nuh untuk menyembah patung-patung tersebut. Nah, jadi memang iblis itu sangat licik ya dalam melakukan tipu daya kepada kita, kepada umat manusia. Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan petunjuk dari Allah agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dituliskan dalam Al-Quran disebutkan bahwa usia Nabi Nuh itu adalah 950 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh berdakwah dan menyeru tiada kenal lelah ya, tanpa lelah, tanpa mengenal lelah beliau berdakwah. Ya, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah ke semua kalangan, anggota keluarga, para saudagar kaya, dan orang-orang di sekitarnya. Perjuangan Nabi Nuh tidaklah mudah ya teman-teman. Selama hampir 5 abad berdakwah, pengikutnya itu hanya sekitar 70-80 orang. Wah, luar biasa ya. Memang harus benar-benar sabar ya.
Ya, salah satu yang menolak ajaran Nabi Nuh itu adalah keluarganya sendiri, yaitu istri dan putra kandungnya ya, yang bernama Kan'an. Menurut mereka, Nabi Nuh itu hanya seorang manusia biasa dan tidak mempunyai kelebihan apapun. Pengikut Nabi Nuh hanya dari kalangan orang biasa. Orang-orang kaya dan terpandang juga menolak ajarannya, ya, menolak ajaran dari Nabi Nuh. Nah, kemudian pada suatu hari Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera yang besar, ya. Bahtera itu kapal, ya, teman-teman. Untuk membuat kapal yang besar, ya, diperintahkan oleh Allah. Perintah tersebut sekaligus menjadi mukjizat, ya, mukjizat dari Nabi Nuh, ya. Bahtera itu terbuat dari kayu, ya, dari kayu jati, ya, yang sangat keras dan sangat kuat. Nah, pembuatan bahtera itu dikerjakan oleh Nabi Nuh bersama dengan para pengikutnya. Bahtera Nabi Nuh memiliki ukuran panjang 1200 hasta dan lebar 600 hasta. Bahtera itu dibuat dengan 3 tingkat, besar sekali, ya, yaitu tingkat pertama untuk hewan, tingkat kedua untuk manusia yang menjadi pengikut Nabi Nuh, dan di tingkat ketiga untuk bangsa burung, ya. Jadi semua diangkut, ya, dalam bahtera tersebut. Bagian atas bahtera itu ditutup juga dengan kayu penutup. Ya, pembuatan bahtera ini memakan waktu yang sangat lama, yaitu mencapai 40 tahun. Wah, luar biasa, ya. 40 tahun membuat bahtera sebesar itu, ya. Nah, selama itu Nabi Nuh diuji kesabarannya. Beliau kerap kali ditertawakan dan dihina karena dianggap gila dengan membangun bahtera di atas bukit di gurun pasir. Nah, setelah pembuatan bahtera selesai, Nabi Nuh mendapat petunjuk dari Allah. Nabi Nuh diberitahu kapan datangnya musibah banjir. Nah, banjir yang akan menenggelamkan seluruh daratan. Ya, Nabi Nuh segera membuka bahteranya. Nabi Nuh kemudian mengajak para pengikutnya untuk menaiki bahtera. Beliau juga membawa kawanan burung dan juga binatang buas. Wah, binatang buas pun juga ikut dilindungi oleh Nabi Nuh, ya, ikut dibawa. Binatang yang masuk ke bahtera selalu berpasang-pasangan. Istri Nabi Nuh dan putranya Kan'an tidak ikut naik bahtera. Mereka tidak percaya dengan peringatan akan datangnya banjir. Ya, hanya ada 80 pengikut yang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh. Atas kuasa Allah, agar hewan buas tidak memangsa hewan jinak, Allah menurunkan demam kepada hewan buas, ya, pada kawanan hewan buas. Nah, setelah semua makhluk yang Allah takdirkan selamat masuk ke kapal, ya, atau masuk ke bahtera, pintu kapal pun ditutup. Tidak lama kemudian Allah turunkan air dari langit dan air dari bumi. Tiada satu celah pun di bumi kecuali keluar air darinya. Air yang keluar semakin meninggi hingga menutupi bumi. Pada saat yang sama, Nabi Nuh belum berhenti membujuk Kan'an untuk menaiki bahtera. Nabi Nuh memanggil anaknya dan berkata, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Itu masuk di dalam Quran surat Hud, ya, ayat 42. Dia, Kan'an, anaknya itu menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Kemudian Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Nah, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka Kan'an, ya, termasuk orang yang
tenggelamkan. Ya, ini terdapat dalam Quran surat Hud ayat 43. Nabi Nuh alaihi salam pun merasa sangat sedih. Ia telah kehilangan anak yang sangat disayanginya. Tiada lagi permukaan bumi yang tersisa. Seluruhnya tinggal tenggelam hingga tak ada lagi manusia yang hidup kecuali yang berada di atas perahu. Ya, itu adalah sepenggal kisah ya tentang Nabi Nuh ya, dengan bahteranya yang dibuat. Nah, lalu apa yang bisa kita teladani dari sini ya? Keteladanan yang dapat diambil dari kisah ini adalah pertama, selalu bekerja keras dan berusaha tanpa menyerah. Ya, Nabi Nuh adalah sosok yang pantang menyerah untuk berdakwah dan menyadarkan kaumnya yang menyembah berhala. Terbukti dari lamanya waktu dakwah beliau selama masa hidupnya. Ya. Yang kedua, meminta maaf dan memberikan maaf. Ya, Nabi Nuh adalah nabi yang sabar. Beliau selalu memaafkan orang-orang yang mencaci dan menghinanya saat berdakwah. Ketiga, melatih kesabaran. Ya, Nabi Nuh selalu bersabar dalam menghadapi kaumnya yang selalu menolak ajaran dan dakwahnya. Keempat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Nuh taat dan patuh atas perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Nabi Nuh menjalankan perintah Allah untuk membuat bahtera besar meski harus memakan waktu selama 40 tahun lamanya. Ya, jadi itu adalah sepenggal kisah dan keteladanan yang bisa kita contoh dari Nabi Nuh alaihi salam. Iya, demikian yang bisa disampaikan ya pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.